Seorang pria terbangun dari mimpi buruknya di mana dia pernah terlibat dalam suatu peperangan. Selepas bangun tidur sambil ngeliat dan ngahai, dia pun merangkul anak bayinya untuk mengajak bermain sebentar. Sang bayi pun memegang kalung bersimbol Bunda Maria yang terpasang di lehernya. Pria ini bernama Jamie. Tak lama datang babysitter dan Jamie pun menitipkan anak bayinya kepada babysitter tersebut. Dikarenakan dia akan berangkat bekerja. Sesampainya di luar, dia pun dijemput oleh mobil van berwarna putih dan setelah masuk ke dalam mobil, ternyata di dalam sudah ada 5 orang berwajah beringas sambil menyiapkan peralatan senjata berat. 5 orang itu terdiri dari Om Botak, Om Gendut, Om Kribo, dan Om Bule. Mereka pun memasang rompi anti peluru seperti akan melakukan suatu pekerjaan berat. Entah itu memburu bagong atau babi hutan, saya pun tidak tahu. Tak lama mobil van pun berhenti. Dengan sigap mereka segera memasang topeng berwajah seram. Dan ya, ternyata mereka hendak menggarong sebuah bank. Everybody fucking relax. Sambil mengintimidasi para pegawai bank, mereka pun meminta kunci brankas kepada salah satu manajernya dan tak lupa menghadiahkan beberapa boga mentah di wajahnya. Setelah berhasil menggasak uang senilai $3,5 juta, mereka pun segera bergegas keluar. Namun ketika hendak memasuki mobil, tiba-tiba dari arah belakang muncul sekelompok polisi untuk menyergap mereka, sehingga kontak senjata dar-der-dor di antara mereka tidak bisa dihindarkan. Dua orang bandit yaitu Om Gendut dan satu supir berhasil dilumpuhkan. Sementara dari pihak polisi gugur 3 orang. Si Om Kribo berhasil dilumpuhkan dan satu bandit berhasil dilukai. Merasa sudah terdesak, mereka pun segera mundur teratur sambil merampas salah satu mobil milik warga dan berusaha untuk melarikan diri. Akibat dari aksinya itu, berita tentang perampokan bank tersebar luas ke seluruh kota hingga para polisi mulai bersiaga untuk memburu para pelaku. Kini tinggal tersisa 3 perampok lagi, yaitu Jamie, si Om Botak, dan si Om Bule yang terluka. Selanjutnya mereka membakar mobil untuk menghilangkan jejak. Pada malam harinya, para polisi mulai menginvestigasi TKP. Salah satu agen FBI yaitu Frank Ross tiba di sana untuk mengumpulkan informasi dari anak buahnya. Dari sini mereka mendapatkan kesimpulan bahwa para perampok ini bukanlah amatiran, melainkan sekelompok para mantan tentara yang sangat terampil dalam bertempur dan mampu mengatur strategi untuk meloloskan diri. Para polisi ini ternyata mendapatkan info dari salah seorang penjual senjata bernama Edwin Small bahwa bakal terjadi perampokan di TKP, sehingga dengan mudahnya mereka bisa tiba di sana tepat 10 menit sebelum para perampok itu meloloskan diri. Agen Ross pun segera menghampiri para saksi, yaitu salah satu teller bank dan pegawainya, untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang ciri dari para pelaku. Namun karena para perompak itu menggunakan topeng, para saksi pun tidak bisa mengetahui ciri-cirinya. Di sisi lain, para perampok memasuki sebuah rumah seorang pria bernama Bill dan langsung menghajarnya. Si Om Botak mengira bahwa Bill telah membocorkan rencananya kepada para polisi, namun Bill menjelaskan bahwa orang tersebut bukanlah dia. Selanjutnya Om Botak meminta Bill untuk mencuci uang itu agar aksinya tidak diketahui oleh para polisi. Bill pun menjelaskan bahwa orang yang bisa melakukan pencucian uang hanyalah si Nusi, seorang gangster terkenal di kota.
Namun harga yang diminta bisa mencapai 50% dari hasil rampokan. Ini artinya jika mereka merampok $3,5 juta, maka uang yang akan mereka terima cuma setengahnya saja. Kini secara terpaksa Bill pun menghubungi Nushi agar mereka bisa lolos dari kejaran para polisi. Namun semonyong-monyong muncul seorang wanita dan langsung memaki-maki si Om Botak. Rupanya wanita tersebut adalah si kasir bank tadi sekaligus kekasih si Jamie. Wanita ini bernama Ava. Dia memarahi Om Botak karena kesal rencananya berantakan yang hampir saja membahayakan nyawa kekasihnya. Jamie pun segera membawa istrinya keluar untuk menenangkan diri sekaligus memerintahkan Ava untuk pulang ke rumah saja. Namun Ava menolak hal tersebut dan tetap akan mendampingi sang suami karena dia tidak mau suaminya celaka. They're looking for guys from the neighborhood. You go home. That's it. I'm coming with. What? Yeah. No way. I'm not going home. You drive. Kembali ke agen Ross, mereka pun mulai berdiskusi dengan anak buahnya mengapa bank cabang di kota bisa memiliki uang cash sebesar itu. Hal ini tentu sangat janggal. Mereka juga sempat mencurigai salah satu pegawai bank, namun Nico menjelaskan bahwa bank pusat mereka memang sedang direnovasi sehingga bank pusat membagikan uangnya kepada cabang mereka. Selanjutnya para perampok membawa Om Bule yang terluka menuju salah satu rekannya untuk diobati. Rekannya yang sempat panik dan setelah diperiksa rupanya luka yang diderita sangat parah. Peluru yang menembus bahunya memantul menuju lambungnya. Kemungkinan besar susah untuk disembuhkan karena lukanya ini harus dibedah. Sang rekan sempat putus asa tidak tahu harus berbuat apa. Lalu si Om Botak memberikan segepok uang agar semuanya berjalan lancar. Tak peduli hasilnya bisa diselamatkan atau tidak. Yang penting Om Botak tidak mau usaha pelariannya terhambat hanya gara-gara temannya yang terluka. Sementara itu Jamie menerima telepon dari Bill yang mengatakan bahwa uang itu bisa dicuci, tapi pihak Nushi meminta bayaran jasa naik sebesar 70%, yang ini artinya dia hanya menerima uang sebesar 30% saja dari hasil rampokan. Awalnya Jamie sempat kecewa, tapi mau bagaimana lagi, daripada dia tertangkap oleh polisi, lebih baik dia pun menyanggupi tawaran tersebut. Singkat cerita, mereka pun bergegas menemui Nushi di suatu tempat. Di dalam mobil, Ava meminta Jamie untuk segera pulang saja dan melupakan semua ini. Namun Jamie memiliki impian bahwa setelah semuanya selesai, mereka akan pergi ke suatu wilayah di situ Patenggang, bahwa di sana terdapat sebuah danau yang di tengahnya ada pulau yang bernama Pulau Cinta. Mereka akan membangun sebuah impiannya di sana dan membuat rumah serta memelihara ayam dan menggarap sawah. Kini Ava pun tidak bisa berbuat banyak selain menemani sang suami agar semuanya bisa cepat selesai. Tak berselang lama, gangster Nushi pun tiba di lokasi yang sudah ditentukan. Mereka mulai bertemu dan melakukan COD. Salah seorang anggota Negro melempar tas berisi uang $500.000. Ini artinya cuma 30% dari hasil rampokan sesuai kesepakatan mereka. Namun Om Botak yang melihat isi uang itu merasa aneh, kok uangnya cuma sedikit? Namun Jamie menjelaskan bahwa dia telah menerima kesepakatan itu. Om Botak pun sempat kecewa dan mulai memarahi si Jamie karena dia tidak memberitahukan hal ini sebelumnya. Sempat cekcok di antara mereka yang membuat si Negro merasa risih dan dengan suatu gerakan cepat ala militer, Om Botak mampu menghabisi para gangster itu dengan mudah. Yup, there you go. Jamie pun sempat kaget dengan aksi si Om Botak karena dia telah menggagalkan semua rencananya. Kini mereka menjadi buronan dari para polisi dan gangster. Tak ada pilihan lain bagi mereka selain kabur sambil menggondol semua uang milik gangster Nushi. Sementara itu, agen Ross menginterogasi Edwin Small, seorang informan yang memberitahukan aksi perampokan. Dia pun menjelaskan bahwa dua orang itu terdiri dari kakak beradik. Menurutnya si adik yang terlihat cukup pintar sementara kakaknya yang terlihat cukup sadis dan kejam yang tiada lain adalah si Om Botak. Small pun melanjutkan ciri dari dua orang pelaku ini memiliki tato korps marinir di tangannya serta ada tulisan Sheridan dan juga salah satunya memiliki kalung Bunda Maria.
Mendengar hal tersebut, Nico pun langsung mengetahui bahwa dua orang yang dimaksud adalah para buronan yang dicari selama ini, yaitu Jamie Sheridan dan Michael Sheridan. Mereka adalah para mantan marinir orang Irlandia yang pernah bertugas di gurun Afrika. Setelah mengetahui identitas dari para pelaku, dengan gercep para polisi pun langsung bergegas memburu mereka. Kembali ke Jamie, mereka pun balik ke rumah Bill. Bill sempat terkejut melihat mereka membawa uang yang sangat banyak. Duit dari mana ini? Setelah mengetahui bahwa Om Botak telah membunuh komplotan gangster Nazi, membuat Bill kaget karena yang mereka bunuh adalah Brill, adiknya dari si Nusi. Tentu situasi ini akan menjadi kacau dan semakin tidak terkendali. Sempat terjadi cekcok antara Jamie dengan Om Botak karena dia telah mengacaukan semua rencananya. Kini Jamie pun tak mau lagi bersama sang kakak. Sementara Om Botak memarahi Jamie karena telah dihasut oleh Ava dan sempat mengeluarkan kata-kata pelacur kepada Ava. Hal ini membuat Jamie tersinggung dan langsung menghajar si Om Botak kakaknya. You gonna let that fucking bitch come between us? Di luar dugaan, gangster Nusi tiba-tiba masuk dan langsung membunuh Bill. Kini mereka semua berhasil ditawan oleh gangster Nusi. Sementara itu, agen Ross mulai mengetahui catatan dari Ava si teller bank melalui anak buahnya, di mana pada masa kecilnya Ava terlahir di Irlandia dan pernah memasuki penjara remaja karena kasus pencurian. Agen Ross sempat mencurigai Ava, namun diskusi mereka terpecah setelah mendapat kabar bahwa telah terjadi kasus penembakan gangster Nusi di kota. Hal ini membuat agen Ross segera berpikir cepat jika gangster bisa saja mencuci uang $5 juta dengan mudah. Kini dengan sigap, para polisi mulai bertindak menuju TKP. Show me. Kembali ke Jamie, kini mereka semua ditawan dan dihajar habis-habisan oleh gangster Nusi. Si Om Botak mulai ngalelewe atau meledek Nusi setelah membunuh adiknya yaitu Grill. Tentu hal ini membuat Nusi murka dan langsung menyiramkan cairan samsul atau asam sulfat ke wajah si Om Bule. Kini giliran Jamie yang hendak diseram, namun dengan suatu gerakan cepat mereka mampu melumpuhkan gangster Nusi dengan mudah. Salah seorang gangster berhasil diceburkan ke dalam cairan asam sulfat. Mereka pun melarikan diri. Di tengah perjalanan mereka mulai berpisah. Si Om Botak yang merasa sayang kepada adiknya meminta Jamie untuk menyelamatkan diri bersama istrinya. Sementara dia akan mengulur waktu dari kejaran para polisi. Take her and go. Jamie pun sempat kaget dan tak mau berpisah dari sang kakak, namun sang istri segera mengajaknya berlari dari kejaran polisi. Akan tetapi pelarian mereka di tengah perjalanan berhasil disergap oleh para polisi. Sang polisi pun segera memberitahukan posisinya kepada agen Ross. Back. 636 headquarters. Agen Ross yang menerima laporan bergegas menuju titik lokasi untuk menangkap Jamie. Namun ketika Jamie hendak ditangkap, tiba-tiba saja cerot. Setelah menyelamatkan Jamie, Om Botak memancing para polisi untuk mengejarnya, sehingga terjadilah kontak senjata dar-der-dor di antara mereka. Si Om Botak berlari sambil menggondol uang, para polisi pun mulai memburunya. Di tengah perjalanan, Om Botak berhasil menyandera salah satu polisi yaitu Nico. Terjadi adegan todong-menodong di antara mereka. Namun agen Ross yang memburu di belakang berhasil melumpuhkan Om Botak dengan mudah. Lalu sang agen bertanya, "Di mana adikmu?" Om Botak pun menjawab, "He is dead." Awalnya polisi nggak percaya begitu saja. Mereka pun mulai menyelidiki TKP di markas Nusi untuk mengidentifikasi mayat-mayat yang bergelimpangan.
Namun polisi masih belum menemukan mayat si Jamie, tapi salah satu polisi berhasil menemukan salah satu mayat yang tercebur ke dalam bak asam sulfat. Diduga salah satu mayat ini susah untuk dikenali karena dipastikan tubuhnya sudah hancur lebur. Namun petugas tersebut berhasil menemukan kalung milik Jamie yang tak sengaja tercebur ke sana. Ternyata kalung Bunda Maria ini tidak bisa hancur oleh cairan asam sulfat dikarenakan terbuat dari bahan perak. Agen Ross pun menduga kalau si Jamie sudah tewas. Innalillahi. I guess that means he wasn't lying. Di sisi lain, Jamie dan Ava berhasil meloloskan diri dengan menaiki LRT. Beberapa waktu kemudian, Jamie dan keluarganya sudah berada di suatu tempat di situ Patenggang. Mereka pun hidup bahagia di sana bersama anaknya sambil melanjutkan kehidupan yang baru. Dan film pun tamat.